Panjunan, Gunung Kunci. Kita masuk guys. Tiket masuk 10.000. Karena memang tahanan ya. Yang Rencong. Ya. Senjata tradisional ya. Ya. Cuman juga Oke guys, video kali ini kita mau wisata sejarah ya tentang Sumedang. Nah ini kita berangkat dari Tugu Binokasi ya. Tugu Binokasi pusat kota Sumedang ya. Kita belok kiri guys menuju Gunung Kunci Sumedang. Ini jaraknya cukup dekat ya, sekitar kurang lebih 5 menit perjalanan dari Tugu Binokasi tadi ya. Nah itu di depan ya, kita sudah sampai ke Gunung Kunci Sumedang guys. Guys, kita datang Gunung Kunci. Kita sampai Gunung Kunci. Tiket masuk 10.000. Oke guys, ini kayak candi ya. Tingkat 2 Sumedang. Tahun 77 ya. Sukapura Garut. Diresmikan tahun 77 guys. Jadi bentengnya itu sudah lama ya, sebelum kemerdekaan, tapi diresmikannya untuk jadi objek wisata tahun 77 guys. Guys, kita ke bagian atasnya ya. Di atas guys, itu gerbang bentengnya ya. Tuh, tingginya 2 meteran mungkin. Temboknya tebal guys, jadi peluru nggak masuk ya. Ini bunkernya ya, semenjak dibuat ini belum pernah rusak kayaknya guys. Tahun 1917, Panjunan, Gunung Kunci. Kita masuk guys, takut guys ya, keluar aja ya. Harus sama guide guys, harus sama pemandu. Di tengah-tengah, kalau puncaknya tuh sebelah sana ya. Ini puncaknya ya. Ini bentengnya guys. Ini jalan menuju tangga atas ya, untuk benteng pertahanan. Kayaknya di sini nggak ada meriam guys. Lihat guys, reruntuhannya cantik banget guys. Ini puncaknya tuh guys. Jadi ini puncak gunung ya. Puncak gunung dibuat melingkar buat pertahanan guys. Ini kelihatan ke bawah ya, tuh kelihatan banget guys. Oke guys, jadi Gunung Kunci itu adalah sebuah benteng pertahanan yang dibuat oleh Belanda guys, dengan pekerja-pekerja dari Sumedang khususnya. Nah ini difungsikan sebagai pusat administrasi, benteng pertahanan, serta sebagai penjara guys, dan juga sebagai pusat pemantau lalu lintas yang memantau dari arah Bandung ataupun Jakarta dan arah sebaliknya dari Cirebon ataupun Jawa Tengah. Nah, waktu pembangunannya sendiri itu memakan waktu sekitar 3 tahun guys, dari tahun 1914 sampai 1917, dan baru dibuka pada tahun setelahnya 1918 guys. Oke, ini cantik ya guys. Nah, kalau sekarang ini jadi wisata sejarah guys, khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, tinggal datang ke sini aja ya. Nah, kalau waktu musim liburan tiba, di sini tuh ramai banget guys, karena selain dekat ke kota juga tiketnya murah guys, hanya Rp10.000 saja guys. Oke guys, kita menuju rumah Cut Nyakdin dulu guys. Jadi dari Gunung Kunci ke arah Binokasi kita belok kiri sini ya. Nah ini langsung belok kiri ya guys. Sebelah kiri kita Gunung Kunci ya. Itu Gunung Kunci. Kita belok sini ya. Kanan guys katanya guys. Nah
Ini kita terus ke arah Binokasi lagi guys. Alamatnya itu sendiri berada di Jalan Pangeran Suryaatmaja nomor 17 Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan guys. Ini tepatnya di belakang Masjid Agung Sumedang. Nah dulu tuh kan memang belum banyak bangunan ya, jadi dari masjid itu kelihatan rumahnya guys, tapi sekarang sudah penuh ya, sudah banyak bangunan, banyak hunian. Dan ini cukup dekat dari Gunung Kunci, tempat kita tadi explore guys. Ini guys rumahnya guys. Oke guys, ini sekarang kita sudah di dalam rumah peninggalan Cut Nyakdin, dan kita akan simak penuturan dari pihak pengelolanya ya. Dan untuk videonya sendiri itu tidak akan menampilkan wajahnya ya, karena permintaan dari narasumber. Dan untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa tanya-tanya sendiri ke sini untuk informasi yang lebih valid dan akurat. Dan ini tadi aku lupa bertanya siapa nama ibunya ya guys. Abi Apalma, Cut Nyadin di Bangko Sumedang tahun 1906, dudukan kanjeng wafat Kaping 6 November tahun 1908. Berarti 2 tahun. Kirang, ya. Oh 2 tahun kirang ya? Ya. Oh ya. Ketika usia 60 tahun mau wafat namanya. Oh berarti di Aceh teh udah sepuhnya, udah kepala 5 lebih. Sepuh dalam tanda kutip apa nginten, untuk usia sekarang 58 masih muda. Iya. Tapi 58. Alhamdulillah. Kemungkinan pangintan itu kondisi dalam saat itu pangintan ya anjena sekitar sekian bertahun-tahun, bakal berpuluh-puluh tahun diam di hutan pangintan. Mohon. Jadi keadaan kondisinya kirang saya secara fisik ya, secara materi mental juga pangintan mohon anak kedah kedah mengayu penjajah Belanda dan sebagainya, dikannya memimpin kawasan Nangre Aceh Darussalam dengan pikiran, dengan tantangan dari dalam anu paling abot lah bagian tinggal semua bangsa Indonesia, bangsa Aceh dalam ini mendukung perjuangan anjenana. Kemungkinan pada saat mulanya mendukung juga sih, karena mereka kemungkinan merasa jenuh lah kalau orang tidak sepaham anjenana mah. Jadi akhirnya kan banyak orang pribumi yang mengkhianati perjuangan Cut Nyadin. Akhirnya setiap pengkhianat tetap dibunuh ku Ibu Cut Nyadin, sampai akhirnya orang terakhir yang mengkhianat itu Panglima Laut, Panglima Anjena sendiri, seperti Ulu Balang. Karena tapi orang terkait udah oke sih, Panglima punya tujuan yang bagus juga, karena dia merasa sangat kasihan Ibu Cut Nyadin udah berjuang sekian tahun dan sebagainya. Intinya akhirnya ketika si Jenderal Koller yang saat itu memimpin Belanda minta diberi tahukan keberadaannya, karena atas dasar Koller juga capek menghadapi Cut Nyadin gitu. Nah memiliki kiting seorang pejuang perempuan, tapi gigihnya luar biasa, bisa mengalahkan Belanda, sampai kan Belanda teka pendak di mana letak persembunyiannya itu. Barangkali salah sawiosna keberhasilan Ibu Cut Nyadin ini Aceh bisa memenangkan perjuangan, karena di antaranya Ibu Cut Nyadin dan pasukannya bisa menguasai Medan saat itu. Jadi setiap kali musuh hal ini Belanda mau kalinya pasti terjebak gitu itu. Akhirnya salah satu jalan terus udah putus asa, minta bantuan ke Panglima Laut dengan dasar mau dibikin enak lah intinya, tidak ada, jangan disentuh karena seorang kafir menyentuh orang muslim. Akhirnya ketika si Panglima Laut minta izin ke Ibu Cut Nyadin, nggak dikasih izin apapun alasannya, yang namanya penjajah tetap pengkhianat. Akhirnya dikasih tahu ke Jenderal Koller tanpa seizin Ibu Cut Nyadin, maka di Pasian Terang tempat persembunyiannya saat itu sedang bersembunyi di hutan Beteng Ateh di Aceh. Di Aceh. Terakhir beberapa bulan ke belakang para pejabat Beteng Ateh merasa kagum kaget banget itu. Beteng Ateh seperti apa zaman Cut Nyadin, ayeuna we susah dijangkau gitu. Soal mereka teh. Nah akhirnya diketemukan, anjeunna kemudian dicadak, dibuang ke Sumedang, dikasihkan ke Sumedang. Diantar ke Tiluan Agam, kekunana sareng
Cut Gambang. Nah, siapa mereka? Agama sosok pemuda Aceh anu menggendong Cutnya kata terseningalkan secara fisik. Oh. Ya. Terus Cut Tunang Gambang putra Cut Nyadin dalam hal ini Abi Mendakan masih rancu karena sebagian ahli sejarah Aceh menyatakan kalau memang Cut Gambang putra Cut Nyadin, sebagian lagi tidak karena nikah 2 kali Cut Nyadin. Pertama dengan Teku Ibrahim Leungah, gugur ditembak Belanda, nikah sareng Teku Umar di Melaboh juga ditembak Belanda. Ataupun Cut Gambang apa putra Cut Nyadin dari Teku Ibrahim atau Teku Umar atau cuma anak sambung aja, mohon. Tapi akhirnya ketika di ke Sumedang dia dijajabkeun ku si Cut Gambang dan Teku Nana nu pengker nu pendek. Oh itu pendek laki-laki. Itu iya siapa ibu? Kata Ulu Balang main apa? Ulu Bala. Ulu Balang tadi diketahui namanya saha eta ge. Iya? Ulu Balang masih. Nah, Ulu Balang. ini disebut Panglima Leut yang sebelah kiri. Nah, itu. Ya Panglima Leut. Walau alam pilih ada kesalahan Iya. gambar juga alam. Ini? Itu pun anak keponakan Cutnya Din anu nganter ke Sumedang, tapi akhirnya anjeunna nikah sareng orang Sumedang, orang Cakalong, terus boyong ke Aceh waktu kami diundang ku Pak Irwandi, Pak Gubernur saat itu kami ketemukan sareng keluarga Tekunana. Oh. Mereka bisa berbahasa Sunda dengan luar biasa. Alhamdulillah. Saat itu nak mengkata 5 orang karena kena tsunami sadayana. Oh iya. Termasuk tempatnya. Ini Cut Nyadin, ya. Nah, abi nyobain hapunten panginten secara pribadi. Intinya nggak pakai jilbab karena tidak ada diketemukan foto Cut Nyadin yang pakai jilbab. Kali itu kan jilbab cuma dipaksa Belanda untuk dibuka gitu. Ini waktu 40 tahun. 40 tahunan. Ya. Oke, orang Aceh marah pisan. Iya. Memajang foto ini nggak pakai jilbab dan terus nggak pakai giwang, Cutnya nggak pakai baju bagus. Iya. Ya memang Karena yang foto. Karena memang tahanan ya. Yang karena para pejuang Indonesia pahlawan di foto mereka didadanin lah karena. Iya. Biar orang Indonesia punya image ternyata Belanda teh bager oge. Iya. Ini senjata rencong, ada dianggap. Rencong. Iya. Senjata tradisional ya. Iya, cuma replikanya aja. Oh, replika ya. Ini kuningan ya kayak. Karena aslinya tidak diketemukan dimanapun termasuk di Museum Belanda. Oh iya. Kalau foto itu Museum Belanda kayaknya. Asli. Ya, asli Belanda. Belanda. Asli apa? Mohon. Leperwan. Itu ternyata kegiatan yang luar biasa sekalipun aja dalam keadaan terpenjara gitu. Tapi masih bisa mengadakan perjuangan lewat ayat-ayat Al-Quran yang dilantur. Anjana dia tinggal di bumi ieu 6 November 1908. Tinggal di bumi ieu, bumi abi pun urip panginten. Oh, namanya jadi Ibu Haji Siti Saleha. Ibu Siti Haji Calonnya Kiai Ilyas, cuman belakangan ada sedikit sedikit sengketa. Bukan sengketa sih, aku nggak bersengketa. Diantepkan sedikit ada orang yang mau berselisih lah itu di mana ya dari kalangan kan Cutnya dimakamkan di Gunung Puyuh. Tempatnya tanahnya Bapak Ajengan Sanusi gitu. Tahun 50-an makam Cut Nyadin. diketemukan. Terus ada berita-berita Cutnya selama 2 tahun teh akhirnya dicari barangkali masih ada tempat yang pernah disinggahi ataupun ya di sini. Dipilari banyak ku ahlina. Tapi dalam ini BPCB Badan Pelestarian Cagar Budaya mencari. Tapi tip pertama bikin panggung seperti ini. Palingnya cuma di rehab dikit-dikit dah. Ya khas Sumedang gitu nya. Iya. Oh, panggung. Di rehab tipis-tipis. Itu foto rehabnya Bu ya. Ya. Ini ruang tamunya. Ruang tamu, 3 ruangan, benar ruang tamu, ruang keluarga, sareng ruang dapur. Tapi siga kieu-kieu karena rumah pribadi jadi di tempat pribadi dibikin rumah tangga orang rumah. Yang ini kan bilik eta bilik Oh iya, ini bilik. Iya, bilik zaman tempo dahulu. Tempo dahulu ini besar-besar ya seratnya ya. Iya. Nah, sebagian genteng di luar, sareng ieu pantan lantai yang ada dibikin ke orang ini dibikin dari palupuh jangan kapupor. Mohon palupuh. Karena ini ditutup pakai karpet hanya memang udah keadaan tidak karu-karuan. Kayunya dah ratusan tahun ya. Iya, alhamdulillah. Jadi peristiwa pembangunan Gunung Kenci sama
pengasihan Cut Nyakdin itu berbeda guys. Berbeda waktunya, berbeda sejarahnya ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mengenai tentang situs-situs budaya di Sumedang, ini salah satunya yang dilindungi oleh Kabupaten Sumedang guys. Bukan BPCB. BPCB itu Badan Pelestarian Budaya Wilayah Pusat. Pusat, oh dari pusat. Tidak ada perlindungan. Dari nasional guys, dari negara langsung dilindungi ya, jadi warisan wisata nasional guys. Salah satunya rumah ini ya. Semoga bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu tentang sejarah Sumedang. Sudah mengunjungi rumah Cut Nyakdin. Bisa lewat nggak? Bisa ya. Oke guys, kita menuju Tugu Bino Kasih lagi ya. Jadi kalau ke kanan itu kita ke Tanjung Sari lagi guys. Kalau ke kiri itu ke pusat kota alun-alun. Nah ini kita mau lurus guys. Kalau arah Gunung Puyuh itu lurus guys. Nah ini ke sini ya. Nih kita belok ini sini guys. Lurus guys. Oke guys, kita belok kanan guys. Kita belok kanan ke arah Gunung Puyuh. Jadi Gunung Puyuh itu bukan gunung ya, banyak burung puyuh, tapi nama lokasi, nama tempat, nama kampung guys. Udah sampai guys. Makan Cut Nyakdin pelitang loh. Iya mau nanti. Sakaya no jagi mana? Ayah kuncen. Kuncena. Biasa. Sami. Oke guys, ini di depan makamnya ya. Makam Cut Nyakdin. Kita mau ziarah sebentar guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa anta ya qadam. Warahmatullahi. Wa wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. 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 Mari itu. Oke guys, kita sudah melewati prosesi ziarah ya. Semoga amal perbuatan beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salamin apa? Nami Abdi Asep. Oh, Bapak mau jaganya. Bukan hanya penjaga, mencakup keseluruhan. Oh, penjaga, pengelola, penanggung jawab. Boleh dikatakan yang punya. Tapi masih satu keluarga? Ya memang yang jaga di sini tidak bisa orang lain. Tidak boleh orang lain. Oh mohon. Selain Cut Nyakdin, siapa aja Pak? Di sini pahlawan itu sebetulnya ini kayak Sanusi juga pahlawan yang menampung Ibu Cut Nyakdin ketika di Sumedang. Oh ya. Dan yang merawat Cut Nyakdin adalah cucunya kayak Sanusi, yaitu Ibu Siti Khadijah. Oh, iya. Dan di situ ada juga tuh ada tulisannya pahlawan revolusi itu ada Raden Umar. Oh iya di sana. Cucu dari bukan cucu anak dari Bu Siti Khadijah yang pertama. Siti Khadijah itu yang merawat Cut Nyakdin. Yang merawat Cut Nyakdin ketika di Sumedang. Di Sumedang. Cucu dari Kiai Sanusi dulu tinggal satu rumah gitu. Oh iya. Ini makam Kiai Sanusi ya, itu ini sebagai tokoh ulama. Kiai Sanusi ini tokoh ulama yang pertama di Sumedang, pendiri Masjid Agung Sumedang, penghulu pertama di Sumedang dan pembuka agama Islam di Sulawesi, Maluku, Ambon pada tahun kurang lebih 1845-an. Oh, jadi 100 tahun sebelum Indonesia merdeka. Iya. Jadi beliau sudah berdakwah ya. Iya. Sudah keliling Indonesia. Iya. Jadi satu keluarga masih dimakamkan sini. Keturunan Siti Khadijah. Oke guys, kita pulang guys. Setelah kita ziarah ke makam Ibu Cut Nyakdin di Gunung Puyuh, Sumedang. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menambah informasi tentang sejarah Sumedang. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.